Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang bab 12 pengelolaan layanan khusus. Yang di sini presentasinya yang saya akan perkenalkan adalah Muhammad Saiful Hadi, Fauzan Athorik, Dahliana Inggit, dan Bagas Prio Santoso. Baik, presentasi pertama yang dibawakan oleh Saiful Hadi. Saya persilahkan. Tolong slide-nya dong. Oh ya. Bab 12 pengelolaan pelayanan khusus. A. Hakikat pengelolaan layanan khusus. Pengertian layanan khusus. Layanan khusus di suatu sekolah merupakan bagian penting dalam manajemen berbasis sekolah yang efektif dan efisien. Dapat kita simpulkan, manajemen layanan khusus adalah suatu proses kegiatan memberikan layanan kebutuhan kepada peserta didik untuk menunjang kegiatan pembelajaran agar tujuan pendidikan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Untuk itu, peran kepala sekolah dalam pengelolaan layanan khusus itu sangat penting, logis, dalam administrasi personal maupun pendekatan analisis bidang. Itu adalah dua hal yang perlu dimiliki oleh kepala sekolah dalam pengelolaan layanan khusus. Boleh ganti slide. Oke, yang kedua, tujuan manajemen layanan khusus. Menurut Kuswantarjo mengungkapkan bahwa pelayanan khusus atau pelayanan bantuan diselenggarakan di sekolah dengan maksud untuk memperlancar pelaksanaan pembelajaran dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan di sekolah. Ketiga, substansi pengelolaan layanan khusus. Substansi pengelolaan layanan khusus berdasarkan proses manajemen adalah sebagai berikut. A. Perencanaan meliputi analisis kebutuhan layanan khusus baik bagi sekolah dan penyusunan program layanan khusus bagi warga sekolah. B. Pengorganisasian berupa pembagian tugas untuk melaksanakan program layanan khusus bagi warga sekolah. C. Penggerakan meliputi pengaturan pelaksanaan perpustakaan, koperasi sekolah, tampilan unit kesehatan sekolah, ekstrakurikuler, tabungan, keagamaan, kantin, perpustakaan, dan layanan khusus lainnya. Yang D. Pengawasan meliputi pemantauan program layanan khusus dan penilaian kinerja program layanan khusus bagi warga sekolah. Oke, next slide will be presented by Bagas. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Nomor 4 itu adalah keterkaitan antara pengelolaan layanan khusus dan pengelolaan sarana dan prasarana. Menurut Bafadal, tahun 2003, sarana pendidikan adalah semua perangkat peralatan, bahan, dan perabot yang secara langsung digunakan dalam proses pendidikan di sekolah. Sedangkan prasarana pendidikan adalah semua perangkat kelengkapan dasar yang secara tidak langsung menunjang pelaksanaan proses pendidikan di sekolah. Suatu layanan khusus tanpa didukung oleh sarana dan prasarana, maka pelayanan yang diberikan tidak akan maksimal karena tidak ada fasilitas yang mendukung. Sebagian besar layanan khusus memerlukan tempat dan peralatan dalam memberikan pelayanannya kepada peserta didik. Pelayanan perpustakaan, misalnya memerlukan tempat berupa ruang perpustakaan serta memerlukan perabot dan peralatan seperti rak, buku, lemari buku, dan lain-lain untuk melakukan kegiatan pelayanan kepada peserta didik. Begitu juga dengan layanan lainnya. Next slide, Jan.
Nah, jadi dalam hal tersebut terdapat prinsip-prinsip pelayanan khusus di sekolah, terkhususnya untuk prinsip yang berhubungan dengan siswa. Prinsip-prinsip yang berhubungan dengan siswa itu yang dibimbing meliputi A. Pelayanan bimbingan harus diberikan kepada seluruh peserta. B. Harus ada kriteria untuk mengatur prioritas pelayanan bimbingan kepada siswa. Untuk itu, diperlukan suatu alat pengukur yang cermat agar dapat dibedakan siswa mana yang harus didahulukan. Yang C. Program bimbingan harus dipusatkan kepada siswa. D. Pelayanan bimbingan harus dapat memenuhi kebutuhan individu yang bersangkutan. E. Keputusan terakhir dalam proses bimbingan ditentukan oleh individu yang dibimbing. Pembimbing bertugas membantu siswa untuk menanggulangi masalah dengan berbagai alternatif keputusan. Tetapi pengembalian keputusan diserahkan kepada siswa itu sendiri. Sedangkan yang F, individu yang mendapat bimbingan harus dapat berangsur-angsur dapat membimbing dirinya sendiri. Okay, next slide will be presented by Rara. Yang mana tuh tadi? Yang mana ada tadi? Slide keberapa tadi? Gue lupa. Aduh, ulang dong. Baca ini, Ra. Mana tadi? Aduh. Yang ini, Ra, yang ini. Oh, yang ini. Yang A, melakukan tugas sesuai dengan kemampuan dan kewajiban masing-masing. Yang B, dipilih atas dasar klarifikasi, kepribadian, pendidikan, pengalaman, dan kemampuan. Yang C, mendapat kesempatan untuk memperkembangkan diri serta keahliannya melalui berbagai latihan. Yang D, mempergunakan informasi yang tersedia mengenai individu yang dibimbing beserta lingkungannya sebagai pelayan diri yang lebih baik. Yang E, menghormati dan menjaga kerahasiaan informasi tentang individu yang dibimbing. Yang F, yang D, memperhatikan dan mempergunakan hasil penelitian dalam bidang minat, kemampuan, dan hasil belajar individu untuk kepentingan perkembangan kurikulum sekolah atau madrasah. Next. Tiga prinsip yang berhubungan dengan organisasi dan administrasi. Prinsip yang berhubungan dengan organisasi dan administrasi bimbingan berkesinambungan. Yang B, menyediakan kartu pribadi bagi setiap individu siswa. Hal ini sangat diperlukan untuk mencatat dan pribadi individu secara sistematik yang dapat digunakan untuk memajukan individu yang bersangkutan. Yang C, program pembimbingan harus disusun kebutuhan sekolah atau madrasah yang bersangkutan sehingga layanan bimbingan mempunyai sumbangan yang besar terhadap program sekolah atau madrasah. Yang D, pembagian waktu untuk setiap bimbingan secara teratur. Yang E, bimbingan harus dilaksanakan selama dalam situasi individual dan dalam situasi kelompok sesuai dengan pecahan masalah itu. Dan yang terakhir, kepala sekolah memegang tanggung jawab berdasarkan Rusliana tahun 2010. Next akan dibacakan oleh Fauzan. Di sini ada beberapa bentuk manajemen layanan khusus yang ada di suatu sekolah. Di antara lainnya adalah 1. Layanan perpustakaan. Layanan perpustakaan merupakan salah satu unit yang
memberikan layanan kepada peserta didik dengan maksud membentuk dan menunjang proses pembelajaran di sekolah. Kedua, ada layanan kesehatan. Layanan kesehatan merupakan layanan di sekolah yang biasa dibentuk sebuah wadah yang bernama UKS. Layanan sekolah juga dapat diartikan sebagai usaha sekolah dalam rangka membentuk, meskipun bersifat sementara, peserta didik yang mengalami persoalan yang kegiatannya dengan kesehatan. Yang ketiga, ada layanan asrama. Layanan asrama ini ditunjukkan bagi para peserta didik yang jauh dari orang tuanya, khususnya peserta didik di jenjang menengah dan pendidikan atas. Selain itu, peserta didik di asrama bermanfaat bagi para pendidik dan petugas asrama tersebut. Yang keempat, ada layanan pembimbing dan konseling. Layanan pembimbing dan konseling adalah proses bantuan yang diberikan kepada siswa dengan memerintahkan kemungkinan dan kenyataan tentang adanya kesulitan yang dihadapi dalam rangka mengarahkan diri serta bertindak dan bersikap sesuai dengan tuntutan dan situasi lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat. Layanan kelima yaitu layanan kafetaria. Kafe yang dibeli peserta didik terjamin kebersihannya dan cukup mengandung gizi. Para guru diharapkan sering mengontrol kantin sekolah dan berkonsultasi dengan pengelola kantin mengenai penelitian sebagai apabila mereka akan mengadakan penelitian yang berkembangan dengan percobaan tentang suatu objek tertentu. Yang ketujuh, ada layanan koperasi. Layanan koperasi bertujuan mendidik para peserta didik untuk berwirausaha. Hal ini akan sangat membantu peserta didik di kehidupan yang akan datang. Koperasi sekolah adalah koperasi yang dikembangkan di sekolah yang pengelolaannya memperlibatkan guru dan koperasi sekolah. Yang D, peran guru. Yang D, peran guru dan sekolah. Peran guru dan kepala sekolah dalam pengelolaan layanan manajemen berbasis sekolah, yaitu pengelolaan layanan khusus di sekolah merupakan bagian terpenting dalam manajemen berbasis sekolah atau MBS yang efektif dan efisien. Secara khusus, pengelolaan layanan khusus di sekolah pada dasarnya ditetapkan dan diorganisasikan untuk mempermudah atau memperlancar pembelajaran, serta dapat memenuhi kebutuhan khusus siswa di sekolah. Layanan khusus diselenggarakan di sekolah atau madrasah yang bermaksud melancarkan pelaksanaan pengajar dalam rangka mencapai tujuan di pendidikan di sekolah. Pelayanan khusus pada lembaga pendidikan bersifat memberikan layanan kepada seluruh personal yang ada di sekolah. Guru, tenaga tata usaha, dan siswa agar lebih optimal dalam menjalankan tugas di sekolah. Layanan khusus ditujukan melayani siswa agar siswa memperoleh hasil belajar yang lebih optimal. Oke, cukup sekian presentasi dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Angel.